Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga alhamdulillah ya Ibu, Allah takdirkan kita hadir di tempat ini untuk sama-sama mencari ilmu. Karena kalau bukan karena takdir Allah, tidak akan terjadi pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini selalu Allah ridhoi, selalu Allah lindungi, dan selalu kita menguatkan niat, meluruskan niat. Apa yang kita lakukan hari ini hanya karena Allah, ya Bu ya. Seperti tadi yang dibaca surat Al-Ankabut ya Bu ya, ayat 1 sampai 10 ya Bu ya. Nah, di ayat kedua itu berbunyi ahasiban nas, apakah manusia mengira ayutroku akan dibiarkan an yakulu, ketika dia berbicara amana, aku beriman, wahum la yuftanun, mereka tidak akan diuji ya Bu ya. Pasti setiap orang yang, berarti dari surat Al-Ankabut ayat 2 tadi menjelaskan bahwa setiap orang yang beriman pasti akan diuji. Tidak ada orang yang beriman yang tidak diujinya punya. Sapertos ayeuna wargi-wargi orang, saudara-saudara kita yang ada di Sumatera, yang ada di Aceh, Masya Allah, ujian mereka sungguh luar biasa. Itu pertanda bahwa iman mereka luar biasa. Abi sate acan ngaos ayat ieu teh, nah hanya beut Aceh wae anu seueur musibah teh hampir tiap tahun gitunya punya, kena bencana tsunami, ayeuna banjir bandang gitu ya. Nah pas mohon, ternyata mereka orang-orang pilihan Allah ya punya. Ternyata mereka imannya lebih kuat dari kita. Dan kalau kita yang kena ujian seperti itu mah belum tentu kita sanggup ya. Kalau mereka mah kan Masya Allah gitu ya, di tengah ujian yang sungguh luar biasa tapi tetap beriman, tetap menjalankan syariat Islam gitu. Oh ternyata iya, karena iman mereka sangat kuat gitu. Dan semakin kuat iman mereka, semakin besar ujian yang mereka dapatkan gitu. Jadi ibu kedah bersyukur ketika ujian yang ibu-ibu dapatkan itu sangat berat gitu, sangat berat buat ibu. Berarti itu tandanya Allah sayang sama ibu. Itu tandanya Allah ingin ibu lebih kuat, bukan ingin melemahkan ya. Di pasian ujian teh sanes Allah teh hoyong urang terpuruk, urang terpukul, urang menderita, bukan. Tapi Allah ingin kita lebih kuat, lebih memegang tali Allah, lebih memohon kepada Allah bahwa kita tuh manusia biasa, tidak punya apa-apa, tidak punya kekuatan apa-apa selain pertolongan Allah. Kan semakin berat semakin banyak sujud kita ya Bu ya, semakin dalam ibadah kita gitu ketika Allah menguji kita. Sama Bu dengan saudara kita yang di Palestina kan, Masya Allahnya Bu, perang-perangan teriren-riren gitu, bantuan makanan semua tidak ada. Karena apa? Karena mereka imannya kuat, sehingga mereka diuji oleh Allah. Padahal kan orang mah itu salah nyerah weh gitunya. Tapi kan tidak begitu. Mereka harus tetap mempertahankan tanah Palestina.
agar Islam tetap berdiri, karena itu daerah potensial gitu ya. Kalau dikuasai oleh Yahudi habislah kita gitu ya. Jadi Masya Allah, orang-orang yang ada di Palestina, mereka sangat kuat imannya, sehingga Allah uji dengan ujian yang sangat berat. Nah sekarang kita Bu, di era sekarang gitu ya, godaannya apa, ujiannya apa gitu ya. Banyak ya Bu ya. Banyak sekali ujian yang kita hadapi. Itu ibu-ibu harus bersyukur ketika ibu-ibu mendapat ujian dari Allah. Berarti itu tandanya Allah sayang ya Bu ya. Diingatkan ketika ibu dapat musibah, pasti sedih, pasti kecewa, tidak apa-apa. Terima dulu perasaan ibu-ibu, tapi setelah itu ibu innalillahi wa inna ilaihi rajiun, qadarullah wa masyafa'al ya Bu ya. Yakinkan apapun yang terjadi itu takdir Allah, dan takdir Allah itu adalah yang terbaik, karena Allah itu tahu apa yang menjadi kebutuhan kita, bukan apa yang kita inginkan ya. Ada orang teh hoyong senang wae mau mungkin gitunya akan membuat kita terlena, akan membuat kita lalai. Dan nyambung harta juga, itu juga Allah akan menguji kita bukan hanya dengan kesusahan, tapi juga dengan kesenangan ya Bu ya. Jadi harta juga itu bisa menjadi ujian buat kita, anak juga bisa menjadi ujian. Jadi bagaimana cara kita menghadapinya. Nah yang sekarang yang paling dekat dengan ibu siapa Bu? Apa yang paling dekat dengan ibu yang nggak pernah terjauhkan sedikit pun gitu? Yakin Bu? Betul. So ibu sareng HP sareng suami lebih sering berdekatan mana? HP. Iya kan, HP mah pasti aduh kakantun sakedik ya, aduh kumaha ya gelisah gitunya. Sareng suami mah kadang si bapak di mana ada mah orang di bumi gitunya, tapi pami HP mah kan bobo wae gigi di samping nyabunya bade bobo, kadang ayah nyabunya nusok dicana ka zaman oge nya. Nah sok aya gitunya, tapi mudah-mudahan ibu-ibu Persis Rimah teu aya anu kitunya insyaallah gitu. Teu dicana ka zaman oge gitunya. Nah ya Bu ya. Nah hakikat keimanan tidak selalu berbentuk kesulitan, tapi bisa dengan kemudahan, kenyamanan, kelalaian. Nah Bu, ketika kita di zaman sekarang ke teknologi yang semakin mudah, semakin canggih, mudah-mudahan tidak membuat ibu-ibu lalai ya dalam iman kepada Allah gitu. Karena Masya Allah ya Bu ya, di HP kan teknologi ya Bu. Teknologi itu bagaikan pisau ya Bu ya. Kalau kita betul menggunakannya itu akan bermanfaat sangat baik. Tapi ketika kita salah menggunakannya, nah itu akan menjadi salah, akan merusak kita gitu. Kalau pisau itu dipakai ngiris, dipakai masak kan jantan ibadahnya punya. Tapi kalau dianggo yang tidak bermanfaat, misalkan membunuh atau nauzubillahi min daliknya punya, menyakiti orang lain, itu kan akan menjadi dosa besar ya Bu ya. Nah begitupun dengan HP, dengan teknologi. Kalau kita betul menggunakannya dengan baik, itu akan sangat bermanfaat untuk kita. Tapi kalau kita salah menggunakannya, itu bisa menjerumuskan kita ya Bu ya, merusak kita. Misalkan ibu update status, kalau update statusnya tentang kebaikan, tentang hadis-hadis, tentang misalkan ibu teh mau nge-share anu dikintunkeun ku sekretaris PC-nya, flyer anu didamelkeun ku Bidgar pengembangan dakwah gitu, ibu teh mau nge-share we tah hungkul, itu teh akan menjadi kebaikan kan buat ibu. Ketika orang ada yang baca, oh ternyata tergugah hatinya, kan ibu kekenya amal tina pahala tina berdakwah, nge-share
flyer itu gitu. Tapi kalau misalkan ibu teh jual curhat tentang suami, misalkan suami teh menikah, nah itu teh akan menjadi memperkeruh suasana. Atau ibu teh nuju aya ka kesel kanu sanes jual update we status, kanu maca teh sanes jalmi anu ibu maksad, misal nu sanes itu bawa-bawa ke abi misal gitu. Nah itu teh kan akan mendatangkan keburukan ya Bu ya, kalau kita update status yang tidak jelas. Pami gaduh masalah langsung WA jalmi anu bersangkutan. Ketika ibu entong atuh Bu, kan nanti jadi akan tambah masalah baru. Kita iya Bu pupu ka abi gitunya cenah. Kumaha lamun Bu malah jadi suudon kan ka Bu pupu, padahal Bu pupu teh maksana sanes ka Teh Yeni misalkan. Bu pupu teh nyerat we status di WA. Teras sor Teh Yeni teh ieu ka abi gitu padahal maksud Bu pupu mah ka Bu Sopi misal, atau ka saha gitunya, atau ka Bu Nani misalkan gitu. Nah, ketika ibu mau update status pun ibu harus berpikir dulu ya Bu ya, niatnya apa. Karena ini akan menjadi bumerang kalau kita niatnya bukan karena Allah. Kalau ibu misal nge-share flyer teh anu ti Persistri misal, ieu mah ibu teh share we, tapi niatna ibu teh hoyong kapuji, hoyong dianggap jadi pangsolehna gitu tahnya. Nah, itu teh bahaya oge nya Bu nya. Kalau niat kita bukan karena Allah. Tapi kalau misalkan niat kita pasang status semoga orang yang sedang linglung atau misalkan sedang butuh ilmunya jadi dapat ilmunya, niatkan karena Allah, itu bisa jadi pahala. Tapi kalau niatnya salah bisa jadi dosanya punya. Kalau niatnya bukan karena Allah, kan banyak orang teh sekarang pasang status misalkan lagi jalan-jalan, lagi apa misalkan. Itu kalau niatnya, Bu, kita luruskan niatnya. Jangan sampai kita punya niat ketika kita pasang status lagi jalan-jalan, lagi makan-makan, itu teh biar dilihat oleh orang, oh abi mah jalan-jalan wae gitunya, atau abi mah healing wae gitu. Nah itu teh harus dihindari. Niatkan ketika ibu misalkan pasang status jalan-jalan terus, niatkan ingin berbagi kebahagiaan kepada orang lain gitu kan. Kadang ayahnya no statusnya teh misal gambar teh saya kadang sok resep ninggal aja nya urang teh gitu. Dan jangan sampai ketika ibu nulis status niatnya ingin dipuji, ingin dihargai, bukan ya Bu ya. Kita luruskan niatnya ketika ibu membuat status misalkan tentang jalan-jalan, kan dipiwarang ya Bu, jalan-jalan oke sebagai salah satu sunnah Rasul gitu ya. Kita teh ulah di bumi wae cenanya, ulah jiga magicom cenanya di bumi wae kedah jalan-jalan gitu. Nah tapi niatkan untuk memberi kebahagiaan kepada orang lain. Jangan sampai diniatkan oh abi mah flexing gitunya punya, wah abi mah orang kaya gitu jalan-jalan wae gitu. Nah itu teh nanti akan berakibat buruk buat ibunya gitu, karena pasti akan diuji ya Bu, ibu teh. Nah ini teh di ujian itu teh ketika ibu nulis status, kira-kira ini Allah seneng gak kalau saya nulis status ini. Nah harus ditanamkan dalam hati, ketika saya nulis status ini Allah seneng gak. Ketika kita nulis status ini akan menjadi bumerang gak buat kita gitu. Apakah akan menjadi dosakah atau akan menjadi kebaikan untuk. Jadi hati itu harus dilatih ya ibu-ibu. Jadi ibu-ibu, karena misalkan ibu berbuat baik, tapi kalau hati ibunya tidak bersih, itu tidak akan menjadi kebaikan. Karena dalam beramal itu awalnya apa Bu? Niat. Ya. Ina amalu bin niat. Jadi segala rupige kedah kumaha niat. Jadi ibu-ibu harus selalu pakai niat. Dalam hati apapun yang ibu-ibu lakukan harus niatnya karena Allah. Ibu-ibu dongkap ka dieu tadi karena Allah?
Insya Allah, Masya Allahnya ibu-ibu versi Srima datos palinter gitunya. Mudah-mudahan yang belum lurus niatnya, yang tadi misalkan gara-gara dipaksa ku pupu misalkan pupu deui cenanya, misalkan dongkap ka dieu teh karena dipiwaran ku ketua PJ na misalkan sok kedah ka dieu gitu. Nah ulah karena ketua PJ nya punya niatkan ibu-ibu dongkap ka dieu karena Allah. Entong pedah ada Bu Hani nu ceramahna abi mah hoyong ngaos gitu. Tapi lamun anu sanes Bu Hani mah moal ngaos tah teh kengeng gitu ge punya. Kedah niat karena Allah. Kan urang teh kedah undur kedah melihat apa yang dibicarakan, bukan siapa yang berbicaranya punya. Jadi ibu-ibu teh pami ngaos teh niatkeun karena Allah. Da abi mah niat ngaos teh karena Allah, bukan karena siapapun. Lebar Bu, pami ibu ayeuna ngaos henteu karena Allah nya. Mung eta we misalkan ibu teh bade ngaos ka dieu teh karena Bu Hani nya teh ngan oh abi teh terang ibu ngaos ka abi, tapi ku Allah teh dicatet da ibu niatna sanes karena Allah. Tapi kalau ibu ayeuna diniatkeun abdi mah ayeuna ngaos karena Allah, insya Allah ibu akan dikenal sama Allah, akan dicatat menjadi hambanya Allah gitu, dicatat sebagai amalan sholihan mutaqabbalan gitunya. Nah Bu, gimana caranya sekarang kita menjaga keimanan di dunia yang penuh dengan teknologi ya? Ayeuna mah kan Neng Ai teh meni merajalela nya punya. Neng Ai teh gitunya meni sagala tiasa didamel ku Neng Ai mah gitunya. Pinter pisan gitu jalmi oge, misalkan foto anu asalna biasa ku Neng Ai mah langsung tiasa hirup gitunya. Sepuh-sepuh anu zaman kapungkur gitu urang teh pasikeun weh fotona ka Neng Ai jual tiasa seri tiasa. Kan sungguh ya teknologi teh sangat membuat kita teh terlena bunyi. Sok ayeuna mah bade ngadamel tugas kantun we naroskeun ka Neng Ai ieu jawabanna naon, langsung keluar kan ya jawabanna teh. Jadi orang teh sudah susah untuk berpikir karena sudah terlalu mudah dikuasai oleh teknologi. Neng Ai nya punya Masya Allahnya Neng Ai teh sungguh Neng AI nya gitu. Da orang Sunda mah AI nya nyebatna nyantos Neng Ai gitu. Kumaha ta Bu supados urang teh kiat iman di zaman yang penuh dengan teknologi? Ada rumusnya Bu, sabar dan iman. Esna teh naon cenah Bu? Eta teh singkatannya Bu, sabar dan iman teh. Yang pertama S-nya itu sabar bahwa iman pasti diuji. Sadar, ampun. Sabar tadi rumus nanti sabar dan iman. S-nya yang pertama itu sadar Bu. Sadar bahwa iman pasti diuji. Jadi kita harus sadar. Harus sadar bahwa kita pasti akan diuji. Karena Islam agama kesadaran ya punya. Sanes paksaan. Janten ibu lebet persisri, lebet Islam tekengeng karena yang lain. Harus sepenuhnya sadar atas keinginan sendiri. Iya betul. Harus sadar bahwa harus sadar. Jadi Islam itu agama kesadaran ya Bu. Sanes agama paksaan, sanes agama hayalan, tapi agama kesadaran. Nah begitupun ketika kita ingin menguatkan iman, kita harus sadar bahwa setiap umat manusia yang beriman ya Bunya. Ibu teh kadang sok nah hanya itu mah orang Cina mah meuni beungharna teu katulungan, artosna seueur wae gitunya. Teu aya kasusah saur urangnya Bu, da urang mah teu apa. Tapi mereka kan nanti dapat balasannya di yaumil akhir, kadang di dunia juga sudah
di terasa ya balasannya. Tapi da eta mah sanes umat Islam, sanes orang yang beriman. Keun weh kumaha Allah eta mah gitu. Yang harus pikirkan adalah tentang kita ya, tentang diri sendiri. Apakah nanti kita termasuk golongan orang yang beriman atau tidak gitunya. Nah, ketika kita diuji, maka harus bersyukur ya Bu ya. Oh, berarti kita termasuk golongan orang yang beriman ya Bu ya. Jadi harus sadar ketika kita menjadi orang yang beriman, kita cekap misalkan abi mah iman ke Allah gitu. Tapi tidak diuji. Makanya Bu ya, suka banyak mu'alaf yang tidak jadi, atau misalkan mu'alaf kadang suka lebih kuat imannya dari kita karena ujian mereka untuk masuk Islam, Masya Allah luar biasanya Bu. Urang mapan kedah bersyukur Bu, urang mah dilahirkan Islam soknya cobi anu mu'alaf mah kan nembe mengenal Islam. Nah itu teh tidak mudah Bu, abdi gaduh rerencangan mu'alaf gitu. Ujiannya luar biasa ketika menyatakan umat Islam dimusuhi oleh keluarga, orang tua, semuanya, harta semuanya habis. Karena apa? Allah pengen tahu betul nggak masuk Islamnya karena Allah. Tapi kalau misalkan ada yang masuk Islam tapi maksudnya teh sholat masih belang betong, masih tidak yakin dengan Islam gitu, bisa jadi itu mah Islam KTP hungkulnya banyak. Tapi kalau yang benar-benar beriman harus siap untuk diuji, dan setiap yang beriman pasti akan Allah uji. Di dia ayat tuh Bu anu teu gaduh ujian nu senang we kitu. Ada enggak? Teh ayanya Masya Allah, alhamdulillah, berarti Allah nyaraah ka ibu-ibu sadayana. Tadi teh naon Bu? Sabar. Entosnya esna yang ke-1, sadar bahwa iman pasti diuji. Yang kedua, arahkan hati kita kepada Allah. Yang pertama, arahkan hati kita kepada Allah, bukan kepada yang lain. Tadi tehnya Bu, innama amalu bin niat. Segala sesuatu yang kita niatkan karena Allah pasti akan menguatkan iman kita. Jangankan ngaos ka dieu punya nganggo senal weh. Pami ibu nganggona sampean katuhu, baca bismillah nganggo sampean katuhu, itu akan menjadi ibadah. Ibu dibukana nganggo sampean kencah heula. Nah, itu jantan ibadah. Eta namanya nganggo senal gitu Bu. Komo pami tuang sagala rupi gitunya. Ibu niatkan karena Allah, insya Allah akan menjadi pahala. Seperti tadinya punya emut dari pami bade nyerat status, niatkan nyabunya karena Allah. Pami scroll nyabunya tak kade ibu teh sok ningal gini, hanya si ibu ieu mah meuni geulis, meuni glowing gitunya, ari abi meuni kieu-kieu. Tah itu teh harus dihindari yang seperti itu teh, karena semua orang punya takdirnya masing-masing. Kecantikan pun bisa jadi ujian nyabunya. Ketika kita punya muka yang cantik tapi tidak dimanfaatkan untuk beribadah kepada Allah, akan jadi dosa. Kade buta kanggo ibu dan dos di buminya, niatkan bukan karena ingin terlihat paling cantik namanya, tapi ingin terlihat rapi, ingin menghargai orang-orang yang sudah datang ke pengajian ini. Manya ibu teh kadieu nganggo daster henteu di bedak-bedak acan gitunya, nganggo tiung langsung pan meureunnan batur ge ningalna ibu teh bade damang gitu. Nah gitu kan, henteu niatkan karena Allah, ibu ingin menghargai orang lain. Karena ketika kita berpakaian rapi, bersih, itu juga orang akan senang melihatnya ya Bu ya. Ketika dibandingkan ketika kita berpakaian lusuh misalkan, kan orang teh ibu kunaon teu damang gitu gitunya pasti gitu. Nah ibu juga niatkan jangan sampai abi mah hoyong terlihat paling cantik misalkan, tas oge anu branded, acuk nu ge nu pang awisna, tiung ge nu ratusan ribu gitu. Nah itu
dihindarkan. Kalau ibu boleh beli baju yang mahal, tapi niatnya untuk apa? Ibu luruskan lagi niatnya. Kalau itu untuk ibadah, tidak apa-apa. Da abi mah bade kapangaosan teh hoyong acukna nu sae, hoyong karena ini mah ibadah harus menggunakan pakaian yang terbaik misal. Atau Idul Fitri kan disunahkan ya bunya nganggo acuk terbaik gitu. Tapi bukan berarti mahal. Tapi pami ibu gaduh artos terus ditakdirkan artosna berlimpah lah gitu, sodakoh tos jor-joran gitunya. Tapi ibu teh hoyong gitunya ketika Idul Fitri teh menggunakan pakaian terbaik kengeng gitu. Asal niatna karena Allah, bukan hoyong kapuji janten pokoknya Idul Fitri harus paling cetar gitunya. Nah, itu coba diluruskan lagi niatnya. Kah? Tapi kenging nambut. Oh ulah atuh bu komo kengeng nambut mah entos mah. Teh kengeng bu nya, teh kengeng hoyong nganggo acuk saya tapi artosna kengeng nambut, teh kengeng ya bu nya. Hanya teh kengeng pan saur Allah tidak boleh berlebihan. Kita harus tahu kemampuan. Yang paling tahu kemampuan diri kita adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Jadi ibu kedah kayak iya pami nambut artosna kabayar moal. Kumaha lamun ibu teh pas tos nganggo acu nambut artos meser acuk lebaran terus pas lebaran teh pupus kumaha. Hutangna teu acan kabayar kan lebar. Moal jadi ibadahnya bu, padahal Idul Fitri teh hari raya umat Islam, ibadah sakral lah gitu. Entong dugika karena ibu hoyong gaya kan sanes saur Allah sanes kedah gaya nanya bunya, tapi pakailah pakaian terbaik yang ada di rumah gitu. Hari ibu misalkan tekedah baru deui tapi pami sapertos abi nya bunya meser acuk teh da satahun sakali lebaran hungkul gitu nya. Nya teu naon ngabade nganggo acuk baru gitu nya. Da meser acuk teh satahun sakali misalkan sengaja gitu supados dapat non pakaian yang terbaik gitunya pas Idul Fitri teh naon pami kitu mangan pami ibu teh ngahaja hoyong tos sering meser acuk gitu pas Idul Fitri mah hoyong gaya pokona mah. Nah eta harus diluruskan niatnya. Ketika ibu memakai pakaian bagus harus karena Allah gitunya. Segala sesuatu harus karena Allah. Sapertos infak, sodako nyebunya misalkan harus diniatkan karena Allah, ngencleng oke baca heula bismillah, niatkan karena Allah, mau besar mau kecil yang Allah sukai itu yang sering nyebunya, yang istiqomah bukan yang besar. Allah tidak memandang besar kecilnya, tapi Allah memandang niat dan kekonsistenan ibu-ibu dalam beramal. Nah, terus yang ketiga naon tadi teh Bu? S-A-B nya. Yang ketiganya B, batasi diri dari hal-hal yang melalaikan. Tah, Bu kadeknya ibu-ibu abdi ieu mah Bu, abdi pamis nuju bade buka HP. Niat mah ningal WA, tiba-tiba jawab. Aya status, buka eta teh. Nami nya nu niatna 5 menit janten sajam ya Bu. Nah itu harus hati-hati. Ibu harus bisa membatasi diri dari hal-hal yang melalaikan. Hati-hati ketika kita scroll media sosial, harus dibatasi emut. Jangan terlena karena Allah tidak suka dengan hal-hal yang sia-sia. Nyabunya hati-hati dengan hal-hal yang melalaikan karena Allah tidak suka orang yang mengikuti hawa nafsu dan lalai karena itu melampaui batas. Jadi ibu harus hati-hati jangan sampai mengerjakan hal-hal yang melalaikan gitunya, seperti nyanyi bunya pakade anu sok resep nyanyi bade dangdutan, bade pop, bade naon, ketika itu melalaikan ari ibu sekedar hiburan mah teu naon nya. Abdi hoyong nyanyi da abdi ge osok gitu nya, nyanyi meskipun suarana awon gitu nya. Nyanyi di kamar nyarira mah teu naon.
Pami di luar mah bisi hancur dunia persilatan ya Bu. Abdi nyanyi mah gitu. Jantan tewantun nyanyi di luar mah date tiasa gitu. Kan osok we nyanyi ngahariring mah gitu. Nah itu hati-hati karena kadang nyanyi itu bisa melalaikan. Apalagi Pami ayeuna mah geuningannya punya buka sosial media teh kan sok aya lagu-lagu yang FYP gitunya, lagu-lagu yang viral gitu. Nah itu teh kadang tidak sengaja terdengar tapi jadi tungtuna teh apal geuningan punya sok ararapal. Nah itu hati-hati punya karena kita teh terlalu sering mendengarkan musik-musik itu bisa melalaikan kita zikir kepada Allah. Jadi saur Ustadz Adi Hidayat mah cenah punya musik dan Quran itu tidak bisa disatukan. Ketika kita banyak mendengarkan musik, maka akan berkurang hafalan kita teh dan akan mengurangi hafalan kita dengan Quran. Saur anjeunna teu ngaharamkeun abdi kan sempet aya nu naros ka abdi teh buhani ari musik teh haram teu pan adanya. Ada sebagian golongan yang mengharamkan musik gitu. Yang haram itu alat musiknya. Jadi ada hadis di akhir zaman itu akan orang yang menghalalkan alat musik dan khamar di hadisnya teh gitu. Nah, padahal jadi musik di situ teh saur Ustadz mah yang melalaikan kepada zikir kepada Allah gitu. Jadi kalau kita misalkan lagu cinta, so ibu-ibu lagu nostalgia geuningannya ibu-ibu mah sampai menghayati si lagu nate gitu dah emut zaman dulu gitunya nuju penak sarang si bapak gitu tah. Jadi terkenang. Nah, kan itu teh sedikit mengurangi ya zikir kita kepada Allah. Jadi harus dikurangi atau ya Pami nyanyinya sebatasnya lah sewajarnya. Entong jadi kebiasaan abdi mah hoyong nyanyi karaokean gitunya untuk menghilangkan penat gitu. Ya harus dikurangi lah karena di dunia ini apa sih yang kita cari gitu. Harus ingat bahwa dunia ini adalah jembatan ya Bu ya, bukan kehidupan yang abadi gitu. Kita akan menghadapi kehidupan yang abadi dan orang yang cerdas itu yang bisa mempersiapkan kehidupan kita setelah mati, bukan senang sekarang gitu, tapi orang yang bisa punya bekal nanti ketika hidup yang abadi. Kita punya bekal apa yang akan kita bawa, apa yang akan kita tunjukkan gitu ke Allah. Ya Allah nih, aku sebagai hambamu ini amalan-amalanku gitu. Meskipun itu tidak sebanding ya dengan rahmat yang Allah berikan kepada kita, tapi minimal teisin teuing lah rapot teh gitu mungkin di payunan Allah teh gitu. Pas di yaumil akhir teh kan akan dibuka gitunya rapot kita teh, buku catatan amal kita teh gitu. Nah ulah dugi ka cenah ibu ieu mah nyanyi wae ngan scroll wae cenah gitu misalkan tehnya gitu. Nah kitu mah ibu-ibu Persisri mah insyaallah enggak dinten ngaos naganya pinuh jadwal di PCT nya di kaping hiji dugi ke kaping 30 teh pinuh gitunya jadwal ibu-ibu ngaos teh. Masya Allah tabarakallah. Mudah-mudahan itu Allah catat sebagai amalan solihan mutakobalannya Bu ya. Nanti di akhirat iya mah gini anggota Persisri Bojong Loak Kidul catatan amanah ngawas wae cenah unggal dinten. Masya Allah ku Allah teh pan meureun dipeunteun ke teh sabaraha peunteunna teh gitunya. Sabaraha Bu peunteunna? 800 atau ibu meni 1000 gitu ka pamang peunteun teh. Kirang 200 satu Bu cenanya gitu. Oh iya mah cenah narurut ka caroge cenah pas dibuka catatan amal teh bagus menggunakan HP, tidak lalai kepada perintah Allah, tidak lalai kepada suami gitu, tidak abai kepada anak gitu ya. Masya Allah gitu ya, ibu-ibu teh catatan amalnya bagusnya Bu ya. Jadi harus diniatkan bahwa harus memenuhi umur kita teh untuk digunakan dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang Allah
sukai, bukan dengan hal-hal yang malah menjauhkan diri kita dari rahmat Allah. Yang setelah B apa Bu tadi? A lagi ya. Nah, A-nya aktifkan iman dalam aktivitas sehari-hari. Jadi ibu teh beriman teh tong pas ngaos hungkul nya, ulah pas ngaos we hungkul ibu teh saroleha ari kaluar ti ngaos jadi jadi henteu soleh gitunya kan, lebar. Jadi dimanapun bade di dapur Bu, itu di dapur teh ibadah Bu, di ibadah orang terbaik gitu ya, menyiapkan sajian untuk suami, untuk anak-anak. Kalau ibu niatkan ibadah itu akan menguatkan iman kita. Bade masak kade bismillah heula ulah masak teh masak we gitu. Terus setiap masak teh ngadoa mudah-mudahan janten berkah buat yang memakannya gitunya. Da ari panyawat mah Allah nu masihannya Bu, nu ngadamangkeun ge Allah gitu. Jadi kita teh harus senantiasa menyajikan makanan yang emang diridhoi oleh Allah. Komo pami ibu teh ngadoa gitunya nuju masak teh gitu teliren pan ayahnya cerita tukang rotinya Bu, terang tuh tukang roti di zaman Imam Ahmad bin Hambal. Beliau seorang tukang roti. Jadi kapungkur teh Imam Ahmad bin Hambal teh tiba-tiba jol hoyong angkat ka Mekah gitu kan tepatna. Anjeunna bumina di Baghdad kan tebih jol hoyong angkat teh. Tiba-tiba angkat anjeunna teh nya Imam Ahmad bin Hambal teh bari teu terang teu gaduh tujuan bade ka saha bade ka mana, teu nyandak bekal anu cekap gitu nya. Tiba-tiba anjeunna teh singgah di hiji masjid. Terus gogoleran di masjid teh, di lebat masjid, diusir ku syekh nate, ku DKM nate cenah. Kamu tidak boleh tidur di masjid, ayo keluar. Nah, keluar Imam Ahmad teh, terus bobo di teras. Da beureun bingung bade ka mana, teu gaduh tempat, teu gaduh tujuan. Terus bobo di teras, pek teh diusir deui Bu ku syekh nate gitunya. Keluar, kamu tidak boleh ada di sini cenah. Keluar. Diusir, diseret Bu ku syekh nage dugi ka keluar. Nah, pendak we Imam Ahmad bin Hambal teh pendak sareng tukang roti. Ku tukang roti teh hayu Pak mun urang mah di bumi abdi weh. Dicanak weh ka bumi tukang roti eta. Teu ngobrol teu naon tukang roti teh jual masihan tempat bobo, mangga bilih bade bobo di dieu ieu tuangeunana ya. Teu ngobrol teu naon ngadamel we deui roti. Nah, tapi tiap ngadonan roti Bu, anjeunna teh istighfar. Tiap ngadonan roti, tiap ngalebetkeun sagala terasa istighfar. Astagfirullahaladzim, terasa ngadawamkeun istighfar. Sampai ditaros ku Imam Ahmad teh. Doa apa yang belum terkabul? Kamu punya doa apa yang belum terkabul oleh Allah? Anjeunna ngajawab, saya ingin bertemu dengan Imam Ahmad bin Hambal. Padahal eta Bu jalma kan ari kapungkur mah teu acan aya WA, teu acan aya FB, teu acan aya TikTok. Jadi teu apal nu namina Imam Ahmad bin Hambal teh nu mana. Tapi karyanya yang terkenal teh bukuna seueur, ieuna seueur gitunya. Sampai Imam Ahmad bin Hambal teh nangis Bu. Ya Allah, ternyata doa kamu yang membuat saya datang ke sini terseret-seret, diseret ku syekh gitunya sampai terluntang-lantung di jalan. Ini semua karena doa kamu, cenah gitu. Masya Allah, tabarakallah. Jadi itu teh doa seorang tukang roti. Imam Ahmad bin Hambal wae tiasa kagugusur punya gitu dengan doa orang yang selalu berzikir kepada Allah, selalu melibatkan Allah dalam setiap aktivitasnya gitu, dalam semua kegiatannya dia libatkan Allah gitu. Jadi ada Allah di setiap
apa yang dia lakukan. Jadi ibu-ibu ge pami masak, pami nyeseh, pami kukung bah, niatkan semua karena Allah. Ulah karena caroge bu kade masak, ulah karena caroge engke ibu bakal nyesel. Tapi Allah memerintahkan kita harus taat pada suami, hormat pada suami gitunya. Ketika ibu masak niatkan karena Allah. Soalnya pami ibu karena suami, pek teh dipuji ke suami, kumaha bu, nyeri hatenya, terus capek masak teh kan ya bu, timulai belanja, terus belanja nyiksik nyiapkeun bade satu acan belanja kita nyemut heula bade masak naon pan lieur ya bunya kedah unggal dinten masak. Itu teh ujian buat ibu-ibu teh, kedah ngemut bade masak naon, nu kadua artosna cakap henteu gitunya. Kadangnya punya aduh bingung ayeuna sagala awisnya beas minyak gitu, nok sagala ararawis gitu, ayeuna bade tahun baru teh sok sagala naik gitu. Terus masakna, terus nyiapkeun tos beres masak nyiapkeun tuangna, tos beres kedah nyarengan, tos beres kedah kukumbah beberes tuh beres-beresnya punya. Tapi kalau ibu niatkan karena Allah akan terasa ringan. Oh dah, insya Allah Allah akan membalas apa yang kita lakukan ya. Kebaikan sekecil apapun akan Allah balas gitu. Begitupun dengan keburukan. Kalau ibu misalnya hajat asinan tah ngarasi bapak teh alim wae pasakan ibu misalkannya gitu, ngarah tinggal go food we gitu nya ibarat gitu. Misalkan bersa itu teh akan dibalas ku Allah teh bunya, meskipun hanya misalkan masaknya keasinan tapi disengaja, ari teh disengaja mah moal naon bunya. Kami ibu teh sengaja masak asin teu naon, malah mah Rasulullah mah tara ambak ya bunya. Nah, mudah-mudahan caroge ibu ge siga Rasulullah gitunya, ketika ibu-ibu masakannya tidak enak tidak langsung memarahi gitu ya, tapi nyuruh Siti Aisyah teh cobian gitunya, biar sadar sendiri gitunya, ulah diseselan ku suami gitu. Mudah-mudahan apa yang ibu lakukan, kegiatan ibu-ibu mah seueur pisannya, ibu rumah tangga teh masya Allah tabarakallah lah gitu. Profesi ibu rumah tangga itu sangat luar biasa. Jadi ibu-ibu tong minder pedah bimada IRT, padahal IRT teh pekerjaan anu sangat mulia bu. Teu aya libur, teu aya libur tuh bu, ibu rumah tangga teu ayanya. Sok digaji tuh bu, teu nya teu aya gajihna. Ibu rumah tangga mah teu aya gajihna, teu aya liburna. THR paling oge nya satahun sakali meureun. Eta ge mun aya, mun teu aya mangger we kanggo murang kali deui nya bu nya. Ibu-ibu mah kitu, sagala ge kanggo murang kali tos beres kanggo incu gitu nya. Pasti ibu-ibu mah kara ritu gitu. Jadi profesi ibu-ibu sebagai ibu rumah tangga, kalau ibu niatkan karena Allah pasti akan mendapat ganjaran yang setimpal. Jadi niatkan bu, apapun yang kita lakukan selama itu karena Allah. Misalkan ibu bekerja sama orang lain, misalkan perempuan juga ada yang bekerja. Ketika gaji teh misal guru lah punya profesi guru, itu kan gajinya tidak sesuai dengan kerjaan yang dilakukan gitunya. Padahal tanggung jawabnya berat gitunya. Ibu lebih menghargai tukang parkir kadang dibanding ibu guru. Sok ibu nitipkan motor di tukang parkir 5 menit ke Alfa misalkan Indomaret, masihan sabaraha bu? 5.000 nya, 2.000 sampai 5.000 lah gitunya. Ayeuna mah 2.000 dah langki kencering 1.000 teh, paling sedikit 2.000. Ibu nitipkan anak-anak di sekolah sabaraha mayana ka guru? Kali sabaraha jam sok 5 menit nya, 5 menit 2.000 kali sajam sabaraha menit? 60 berarti 12 kali 5 60.000 sejam bu. Tah ieu bulan sehari 5 jam minimal. So kedahna sabaraha lamun dibandingkan sareng tukang parkir. Tapi kan henteu kitu bu nya, urang teh da ya sekolah juga tidak akan membebani gitu. Tapi karena kalau ikhlas nuku abi raos gitunya bu, kalau ikhlas insya Allah berkah gitu jadi guru mah. Abi bunya kapungkur awal ngajar
gaji teh mung 160.000 honor dah, guru honorernya nembe lulus ongkos 200.000 sanes kengeng untung kalah nombokan gitu. Janten abi teh jadi guru bu awal lulus kuliah mah margi abi teh putra pangageungna bebannya tos lulus teh kedah menghasilkan. Ari jadi guru mah boro-boro nah ima bener amal setelah jadi guru mah teu tiasa jadi profesi mah gitu. Akhirnya kan abi banting setir bu, janten tukang kue. Tos lulus kuliah teh sanes ngajar. Sampaikan kan uju kan lami abi janten tukang kue teh di tahun 2007 dugi ka 2018 hampir bade 11 tahun janten tukang kue teh gitu. Sampai ngemut nah hanya Allah teh nakdirkeun abdi kedah kuliah di dunia pendidikan gitu. Teu jadi di UPI nate misalkan jadi tata boga gitunya atau di NH jadi chef gitunya dan ternyata keahlian teh di situ gitu. Raresepnya cirina seueur gitu pajeng gitu icalan kue teh oh, berarti raresep berarti raos kue buatan abdi teh gitunya. Dulu teh kenapa gitu. Nah nembe ka kawalerna ayeuna gitunya. Ternyata ya jadi pas abdi kitu teh bu abdi berazam engke mah mun gaduh sakola guru teh moal dibayar saayana gitu tapi justru harus memberikan yang terbaik buat guru teh karena bagaimana gurunya mau tentram mau aman ngajar di sekolah mau sejahtera kalau dia masih mikirin perut anak istrinya kan berenan keur ngajar teh lah bapana keur bisnis heula gitu kan panginten kitu pami karena ada keluarga yang harus dinafkahi ada anak istri yang harus dinafkahi gitu nya. Alhamdulillah ternyata ya takdir Allah mah pasti yang terbaik gitu. Oh nya abdi teh kedah ngalalana heula ka mana gitu setelah sekarang Allah takdirkan jadi guru deui gitu pun gitu qadarullah itu pasti yang terbaik. Jadi kan kitunya punya niatkan jadi yakinlah bahwa apa yang kita lakukan pasti Allah ganti. Nah ketika kita sabar menjalani hal itu kan banyaknya bu cerita misalkan guru anu di pelosok ternyata harus ngajar nage melewati pulau melewati jembatan gitunya sungai gitunya. Nah tapi kan ternyata sekarang banyak anu ngaumrohkeun, banyak anu ngahajikeun gitunya setelah viral ternyata bapak guru itu teh perjuangannya besar gitu. Udah pasti ku Allah mah pasti akan dibayar cuman henteu saat itu gitu. Jadi misalkan ayeuna aya ibu guru yang masih gajinya teh cekap ku ongkos hungkul sabar punya dan yakinlah bahwa Allah akan membayar mengganti capek ibu, kariweuh ibu dengan jalan yang tidak disangka-sangka. Ibu-ibu ayeuna aktif di Persisri dibayar teu bu? Malah mah seueur ngaluarkeun ya bunya gitu. Bak rapat tiap sasi teh sanes digaji, ieu gaji sanes malah mah bayar iuran, bayar itu, bayar ieu, bayar ieu. Tapi insya Allah orang yakin pasti Allah akan membalas apa yang kita keluarkan, apa yang kita lakukan dari jalan yang tidak disangka-sangka. Da Allah mah pasti apal. Nu penting mah pas butuh ayahnya punya. Hoyong mobil ayah gitu, pas hoyong bumi ayah gitu. Insya Allah gitu, asal ibu ngadoa, asal ibu yakin bahwa apa yang kita lakukan karena Allah, niatkeunna karena Allah bu. Entong ibu teh niat hoyong aktif di Persisri teh ngarah tiasa digaji moal aya bu moal aya nu ngagaji di Persisri mah gitu. Jangan salah kalau aktif di Persisri teh bakal mendapat keuntungan. Tapi insya Allah kalau keuntungan akhirat akan ibu-ibu dapatkan asal ibu-ibu niatnya karena Allah. Luruskan lagi niat jihad di jamiah ini bukan karena apa-apa, ulah karena ngaos teh hoyong konsumsi ulah punya gitunya kade ulah lebar, mending karena Allah, nanti Allah akan
tambihan konsumsi dah pasti ibu-ibu teh lapar cenah entos ngaos teh ku Allah dipasihan konsumsi gitunya. Jadi yakinlah apa yang kita lakukan akan Allah balas dengan sebaik-baiknya. Lanjut Bu, tadi teh nembe sabanya nu kalima naon Bu? R. Nah ini Bu, rawat iman melalui lingkungan yang sholih. Ibu jadi kedah ngarawat iman teh dengan berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Alhamdulillahnya ibu-ibu mah gaduh rerencangan teh saroleh gitunya, ibu-ibu Persis Rima insyaallah gitunya. Soalna saur Rasul teh almar'u ala dini khaliliha. Seseorang tergantung agama temannya cenah Bu. Jadi ibu harus yakin teman ibu teh siapa, harus pilih-pilih punya teman teh. Kalau ibu berteman dengan orang ini, Allah suka tidak gitu. Allah sayang tidak sama kita kalau kita berteman seperti dengan orang ini misalkan. Karena kan sosobatan mah sok maling tabean ya punya gitu. Mun urang cenah berteman dengan tukang minyak sengit bakal kacanak sengit, tapi selama sareng minyak tanah mah akan bau nya punya sareng tukang minyak tanah mah akan bau gitu. Jadi ibu-ibu harus bersyukur ada di komunitas, ada di lingkungan yang teman-temannya soleha gitu ya. Karena Bu, kesolehan mah ditularkan Bu. Teu tiasa diajarkeun. Ayeuna abi ngajarkeun ibu-ibu hoyong soleh teh kieu moal tiasa Bu. Tapi harus ditularkan. Jadi ketika ibu bertemu dengan orang-orang yang soleh, insya Allah ibu-ibu akan terbawa soleh gitu. Karena pekerjaan hati mah tidak bisa diajarkan. Yang punya hati mah kan kita ya. Kita yang bisa meluruskan hati kita mau kemana dan kadang dipengaruhi oleh teman. Kan seorang rencana ibu mending ngaos daripada Kak Mall mah misalkan. Oh nya berarti dia teman yang baik, membawa ibu kepada kebaikan. Entong ngaos mending orang jalan-jalan we ka Tegalega misalkan. Nah itu berarti temannya membawa kepada tenanaon ketang pami bade olahraga mah ngan pami bade nongkrong teu pararuguh gitunya, tah itu mah kurang baik gitu. Lalaikan terhadap mengingat kepada Allah. Tadi teh sabar. Nembe sabarnya imana teh acan cenah. Ayeuna lanjut ka iman, urang percepatnya punya iman cenah. Anu i'na teh ikhlas di tengah budaya pencitraannya. Tadinya punya anu tadi ku abdi didugikeun. Kita harus selalu niatnya karena Allah ketika upload sesuatu di media sosial. Harus pokoknya mah kedah dilelempeng Bu hate mah da janten harus sadar ketika ibu upload ulah asal sok aya panya ibu-ibu teh nu asal kirim status we bari teterang naon anu dikintun teh gitu. Janten ibu teh kedah baca heula, kedah tinggal heula ieu manfaat henteu, ieu sae henteu, ilmu anu bade ibu sebarkeun teh gitu. Bilih lepatnya, bilih ibu teh jo klik we gitu. Pek teh jempolna ti kosewad anu bade nge-share flyer video tentang kebaikan malah video no aneh-aneh gitu ya, anu tidak bermanfaat gitu. Kade dah si jempol teh sok ti soledad wae geuningan punya ibu-ibu mah gitu. Sok gitu tah. Sok lepat. Jadi niatkan kalau upload sesuatu di media sosial karena media sosial itu sekarang jadi senjata juga Bu. Yahudi saja sudah menggunakan media sosial untuk mereka berperang. Dan nomor satu adalah TikTok. Ada ibunya. Jadi harus banyak sekarang umat Islam yang pakai TikTok. Tapi untuk kebaikan, ulah yang aneh-aneh gitunya Bu. Jadi harus banyak yang mengimbangi karena kan di TikTok sekarang orang nu penting viral, orang nu penting FYP henteu ninggal ini teh kontennya baik atau
Tidak gitu. Nah, kita harus pikirkan itu gitu. Umat Islam harus banyak yang menggunakan media sosial tapi untuk menyebarkan ajaran Islam, bukan untuk yang aneh-aneh gitunya. Kadang abdi sok bingung gitu, aya nu naon teh nge-share iklan umroh gitu atau iklan tapi lagunya teh gitulah jedag-jedug gitunya. Duh ya Allah gitunya sok rada kalau muntiasa mah lagu-lagu anu viral-viral teh rada diminimalisir lah gitunya. Karena itu teh iya we bunya kamari abdi ningal di reels aya ibu terang son horeg terang. Nah abdi teh nembe terang Bu, isi lagu son horeg teh sami jeung doa anu dibacakeun ku umat Yahudi nuju di apa di dinding geuningan sok aya nu ngadoa. Lamun Yahudi mah pan sok ngadoana teh dina tembok. Nah doana teh sami sareng lirik lagu son horeg. Abi gitu apal, da pokona mah eta we lah ibu searching we lah. Teu apal Bu abi oge ngan nembe muka kamari, oh ternyata sampai segininya ya gitu mereka membuat kita terlena gitu. Kadang orang tuh teu apal ngedengannya lagu-lagu cina solawatan, ternyata lagu tidak betul gitunya dianggoku cenah eta lagu solawatan, padahal lagu-lagu orang dewasa yang tidak pantas gitu, pedah bahasa Arab jadi dianggap lagu solawatan, padahal itu lagu yang tidak pantas. Jadi ibu-ibu ketika mau nge-share lagu kedah dibaca heula nya ieu teh lagu ieu teh naon maknana gitu, akan menambah keimanan atau malah membuat orang luntur keimanannya gitu. Jadi ibu harus hati-hati ketika mengupload sesuatu, harus dipelajari dulu, harus sadar dulu tadi ya gitu, harus diniatkan karena Allah gitu ya. Hati-hati karena sekarang mah ibu di film kartun juga banyak iklan LGBT, iklan Nickelodeon nya punya eta teh artinya teh tidak ada sesuatu pun tentang Tuhan artina teh eta teh kade punya anu gaduh kurang kali diawasi tontonannya. Karena sekarang Yahudi kan ari lantar doan kal Yahudunya punya orang Yahudi mah mau arido ka urang sampai urang mengikuti langkah mereka, apapun akan dilakukan gitu sama orang Yahudi mah gitu. Sampai ayeunanya itu karena kita ramai menggunakan media sosial, maka orang Yahudi pun moal perang kubo moal ka urang mah gitu. Da urang mah babari ku TikTok wae eleh gitu. Nya gitu ku reels ku naon oge gampang, beda sareng di Palestina mah gitu. Mereka tidak terlena dengan hal-hal yang seperti ini gitu. Makanya diuji nate ku Yahudi teh kubo nya sanes ku Yahudi ku Allah, diuji ku Allah nate Yahudi memeranginya dengan yang lebih berat gitu. Tapi orang Indonesia mah da babari gitu. Ku TikTok GLE, ku Facebook OGLE, jadi nah gitu. Jadi kita sebagai umat Islam harus hati-hati ketika menggunakan media sosial. Harus menjadi punya filternya punya ketika menggunakan media sosial, ini baik tidak, ini akan membuat orang ingat pada Allah atau akan membuat orang lupa sama Allah. Selalu diniatkan dalam hati. Nah yang ke-7 teh tadi teh apa Bu? M berarti ya iman kan tadi teh. M ya M manajemen emosi. Nah ibu-ibu teh harus mengontrol emosi agar iman kita tidak luntur, karena setan mah akan mudah masuk lewat amarah. Jadi pami urang nuju ambek, setan teh akan dengan mudah kan yuwaswisu fi sudurinasnya. Setan mah nyumput di dada urang teh, jadi ngadodoho pami urang nuju lengah, nuju emosi teh gampang gitu Bu, menyulut nate gitu, masihan seuneu nate babari gitu setan teh. Jadi
ibu harus bisa memanage emosi ibu agar terus terpaut sama Allah gitu ya Bu ya. Terus setelah M apa Bu? A ya. Amal kecil yang konsisten. A-nya teh kita harus beramal yang konsisten meskipun kecil. Amal yang konsisten meskipun kecil. Misalkan ibunya gaduh artos bade nyumbang ka GDTT 10 juta. Tapi ngan setahun sekali gitunya. Allah mah lebih seneng ibu teh tiap bulan tapi 10 juta. Nya tuh nya tapi ya sakit itu tapi Allah misalkan ibu teh mau gaduh 2.000 tiap pangaosan gitunya ngenceleng 2.000 tapi rutin tiap pangaosan itu teh lebih Allah sukai daripada ibu misalkan langsung nyumbang teh bleg seueur tapi ngan 5 tahun sekali misalkan atau pas Ramadan we hungkul ibu teh seueur nyumbang teh gitunya. Pas hari-hari biasa tidak. Nah Allah lebih suka ketika kita beramal yang konsisten meskipun sedikit, meskipun hanya senyum. Nah bunya, meskipun hanya senyum teh kan sodakohnya bunya. Jadi ibu-ibu teh meskipun tegaduh artos ibu teh lieur enjing bade tuang naon atau kadang ayeuna bade tuang naon ibu teh nuju riweuh nuju rieut tapi ibu teh senyum we. Gitu tidak memperlihatkan jamedud baut gitunya dengan ibu senyum insya Allah itu menjadi sodako karena ya tidak mudahnya senyum padahal Bu kekuatan senyum teh sangat luar biasa itu teh bisa membuat kita teh awet muda cenah kami seueur senyum teh sanes babara katakan ya punya senyum cukup senyum tah karena muka kita teh mencerminkan hati kita karena yang bersyukur itu bukan karena harta banyak bukan karena anak banyak tapi karena hati kita jadi kalau kita sering senyum hati oge jadi jol ceswe berubah gitu no asana raruda tah jol pas senyum jadi plong we gitu hati teh kita teh berlapang dadanya punya jadi harus banyak sodako harus banyak senyum tegaduh artos oge ku artos nya ieu mah ari ku artos senyum mah sakedik Bu pahalana sakedik tapi kalau ibu tegaduh artos tetap senyum bahagia pahalana luar biasa gitu jadi meskipun tegaduh artos tong rudet senyum we gitu kan ulah senyum nyalira nya kade wios kalau ada orang yang misalkan kita teh tos senyum ka anjeunna teh tapi anjeunna teh senyum wios we da urang mah tos ngajalankeun perintah Allah gitunya kita yang harus senyum dia tidak mau membalas ya itu mah urusan dia sama Allah gitu jadi yang penting jangan kita yang salah Bu kedah dina hate teh kan yang akan dimintai pertanggungjawaban kita atau orang itu kita ketika orangnya tidak membalas kita kena tanggung jawab tuh tapi lamun orang sami-sami baut da itu baut nah kita yang akan ditanya sama Allah kenapa baut sama ibu itu bahwa itu mah baut teh karena emang mukana gitu Bu kan ada ya orang teh yang diem teh siga nu baut gitu padahal teu nuju baut gitu tapi wajahna teh karena tidak terbiasa senyum nah makanya ibu harus latihan senyum teh nya dina kaca pagi-pagi teh olahraga mulut senyum itu teh bagus Bu biar awet muda cenah gitu jadi harus dilatih biar terbiasa mulut kita terrefleks senyum gitu da henteu lepat senyum mah gitu moal aya anu ketika ibu senyum itu bautnya atos we moal naon gitu tapi lamun itu baut urang baut henteu disenyuman nah itu yang kita yang akan dimintai pertanggungjawaban kenapa kita baut gitu siapa tahu itu mah emang nuju malaweg misalkan jadi henteu ningal ka ibu teh gitu ku ibu jol di baudan nah jol di dalekan misalkan ku ibu teh gitunya
Padahal ibu itu teh nggak niat ngadelekan ke ibu gitu. Dan jadi kita yang dosa gitu. Yang penting kita tidak melakukan sesuatu yang salah gitu. Selama itu karena Allah, insya Allah bu bakal dibalas. Kayak ku bapak disenyuman di bumi merenang. Ya, ketika sama tetangga dijulidin misalkan, kan masih ada yang di rumah yang selalu senyum sama kita, sama anak-anak misalkan ya gitu. Yang terakhir punya satu lagi tadi niatkan seluruh peran sebagai ibadah. Jadi tadi niatkan segala sesuatu hanya ibadah karena Allah. Apapun ibu profesinya, apapun kegiatan yang ibu lakukan, niatkan karena Allah. Insya Allah akan menjadi penguat kita dalam kan iman mah kitu nyabunya naik turun, jantan harus dirawat. Iman teh bukan hanya kita teh percaya yakin udah wes selesai, tidak, tapi iman itu harus dirawat, harus dijaga karena iman mah naik turun. Jadi jangan sampai tos turun teh malah dibelesek gitu nyabunya, harus terus naik. Dan pasti ada masa-masanya turun, ingat lagi, naikin lagi gitu karena iman mah gitu. Jadi kita harus sering berdoa kepada Allah, ya muqallibul qulub sabit qalbi ala dini. Ya Allah, wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati kami dalam agamamu gitu. Jadi kalau sudah dipasrahkan ke Allah, diniatkan semua karena Allah, insya Allah bu, Allah akan membantu segala sesuatu yang menjadi ujian kita dari caranya Allah gitu. Yakin mereka Allah pasti akan membantu kita meskipun kita nuju kabelit hutang ya nya, hutang seueur pisan gitu. Kamari abi ningal podcast kasih solusinya tentang riba, tentang hutang gitu. Bagaimana cara mengatasi hutang? Ternyata ari di urang manya hutang ditutupan ku hutang ya punya. Jadi gali lobang tutup empang cenanya. Da ayeuna mah semakin lama teh hutang teh semakin besar. Komo ayeuna aya pinjolnya punya kanton ceklek KTP artos kaluar dosa nambihan ya punya. Nah kade gitu. Nah itu. Jadi ternyata harus niat kita bersihkan dari hutang. Dengan iman gitu bu, kita bisa menyelesaikan hutang. Ada bapak itu teh hutangnya teh 58 miliar hutangnya teh. Tapi karena beliau teh taubatan nasuhanya banyak, tobat, terus tidak akan lagi tutup langsung pintu-pintu hutang anu orang osok nambut-nambut teh entong lagi gaduh kartu kredit tutupan, gaduh bank, buku tabungan hapus gitu. Pokoknya berhenti dari perhutangan gitu. Tobat, berhenti dari perhutangan dan lakukan amal yang membuat kita membantu agama Allah. Kalau kita ingin dibantu sama Allah, kan saur Allah gitu. Lamun orang hoyong dibantu ku Allah, maka bantulah agama Allah. Jadi ibu aktif di Persisiri eta teh membantu agama Allah. Mudah-mudahan dengan ibu aktif di Persisiri, mudah-mudahan ketangnya nauzubillahi min dalik, ibu-ibu Persisiri mah teu gaduh hutangnya, entong berhubungan sareng pinjol, entong berhubungan sareng bank. Nah, bapak itu teh setelah melakukan kegiatan yang syiar Islam, tidak sibuk kerja, tapi sibuk membantu agama Allah. Akhirnya Allah ganti hutang itu, dimudahkan untuk pembayarannya dengan cara yang tidak disangka-sangka. Anjeunna teh bade ngica bumi cenah teu pajang wae hoyong 11 M teh malah turun. Tapi setelah tobat, setelah aya nu meser 25 M. Lunas hutang tehnya kabayar gitu, hutang teh setengahna gitu. Jadi pelajaran yang kita bisa ambil bahwa ketika kita memasrahkan segala urusan kita kepada Allah, insya Allah Allah akan bantu urusan kita. Allah akan bantu di jalan yang tidak disangka-sangka. Maka berbuat baiklah, niatkan karena Allah,
penuhi umur kita, hidup kita dengan segala kegiatan yang Allah suka, yang Allah ridhoi. Hatur nuhun ka ibu-ibu sadayana, mudah-mudahan ieu janten pangemut kanggo urang sadaya terutama abdi gitu nya Bu nya. Da abdi ge sami masih diajar, mudah-mudahan ilmu nuku urang kengeng dinten ayeuna teh bisa menjadi bekal kita bertemu dengan Sang Pencipta kita gitu. Mudah-mudahan Allah catat apapun yang kita lakukan hari ini menjadi amalan solihan mutaqabbalan. Hapunten bilih seueur kakirangan, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahu ya'khudhu bi aidina ila ma fihi khairul lil islami wal muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.